Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan seorang ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. "Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini," ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. "Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja?" tanya sang istri. "Iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana? Keledainya belum ketemu juga," sahut Abu Nawas. "Jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja, daripada nanti kau malah dapat hukuman," timpal sang istri. Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. "Hai Syekh, kau telah mencuri keledai milikku." Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. "Maaf Tuan Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawab ulama dengan santun. "Sudahlah, kau jangan pura-pura," bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. "Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia?" Abu Nawas membalas, "Maaf Paduka, saya tahu dia itu ulama alim, tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. "Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. "Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bebaskan aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu, ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri. "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya keledai milikmu Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini," timpal sang menteri. "Jadi keledainya sudah ada di rumahku?" tanya Abu Nawas. "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri.
Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, bukan dia pelakunya. Jadi orang jangan suka fitnah, hardik Baginda Raja. Saya sudah tahu kok Paduka kalau dia bukan pelakunya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. Kalau kau tahu, kenapa kau fitnah dia, bahkan sampai berkata kasar kepadanya? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri, aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai, dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Khalifah Al-Ma'mun mendengar cerita tentang kebaikan Raja Kisra. Raja Kisra ini seorang penyembah api yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi semasa hidupnya dia adalah pemimpin yang sangat adil. Mendengar itu, sang khalifah pun merasa kagum dengan kepemimpinan Raja Kisra tersebut. Di tengah kekagumannya, khalifah teringat sebuah penjelasan bahwa jasad raja yang adil tidak akan hancur walau berkalang tanah. Maka terbesitlah niat di hati khalifah ingin membuktikan kebenarannya. Aku akan ke makam Raja Kisra dan menggali kuburannya. Aku ingin tahu apakah jasadnya masih utuh atau tidak, pikir sang khalifah. Karena penasaran, pada keesokan harinya dengan didampingi beberapa pengawal, khalifah berangkat menuju kerajaan Kisra. Sesampainya di sana, khalifah segera memerintahkan para pengawal untuk menggali makam Raja Kisra. Setelah makam terbuka, khalifah langsung masuk ke dalam. Tampaklah jasad sang Raja Kisra masih utuh. Bahkan ketika dibuka penutup wajahnya, wajah Raja Kisra kelihatan sangat tampan. Pakaian yang dikenakan pun juga masih tetap dalam keadaan utuh dan tidak berubah sama sekali. Pada jarinya terdapat cincin permata merah yang tidak dimiliki oleh raja-raja manapun di seluruh dunia. Melihat hal itu, Khalifah Al-Ma'mun merasa takjub dibuatnya. Ia pun berkata, "Raja ini adalah seorang majusi, penyembah api. Namun Allah tidak menyia-nyiakan keadilan yang pernah dilakukannya di tengah-tengah rakyat. Lalu bagaimana pembalasan Allah seandainya raja itu seorang yang muslim? Tentu akan lebih menakjubkan." Setelah rasa penasarannya terobati, khalifah memerintahkan para pengawal untuk menutup kembali makam Raja Kisra seperti sedia kala. Tapi saat mereka mengerjakan perintah tersebut, salah satu pengawalnya mencuri cincin yang melekat di jari Raja Kisra. Perbuatannya ini tanpa sepengetahuan khalifah. Begitu khalifah mengetahuinya, ia menjadi sangat murka. "Perbuatanmu bisa mencoreng nama baikku. Bila mereka tahu, mereka pasti akan berkata bahwa Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang raja penggali kubur dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya," bentak khalifah. Karena tak kuat menahan amarahnya, khalifah langsung memukul pengawal tersebut dan mengasingkannya ke negara lain. Kemudian agar peristiwa ini tidak terulang, maka Raja Kisra supaya dicor menggunakan timah. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang mampu membongkar makam Raja Kisra. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas dan musik yang bikin emosi. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama Abu Nawas berhasil menyelesaikannya.
Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan istana dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas. Baginda Raja lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tahu kau letih dan capek atas tugas-tugas yang aku berikan, dan sepertinya kau butuh istirahat. Abu Nawas, mulai besok kau boleh libur dan ini uang 1.000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas senang bukan main. "Terima kasih Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika ia mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya ia dan teman-temannya sedang asyik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal. Istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawannya kembali memainkan rebana hingga larut malam dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuatnya tidak terima dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebana. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Aku suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku beri 10 dinar." Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 3 hari kemudian dengan berpura-pura sedih Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah kalian tetap memainkan musiknya supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas. Meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Seminggu kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan, mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar tiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai saat ini kita tidak usah main musik di rumahku. Kita pindah saja ke tempat lain." Enak bener Abu Nawas, hanya dengan memberi 1 dinar tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan. Akhirnya sejak saat itu Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari, yang dari barat ke timur dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota dan yang dari kota ke desa?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil menikmati tehnya. Kisah selanjutnya.
Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu Tuan Abu, lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampainya di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk oleh pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan, baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih bicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta para jajarannya dan juga para pejabat istana. Dari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami, saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, batin Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, "Hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan para pejabat, khususnya hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya," tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. "Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu," pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan.
Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau, Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku akan dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," balas si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" ujar si pengawal. "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Abu Nawas dan pemuda berkaki pincang. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan pemuda yang berkaki pincang. Sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri. "Selain kondisi pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, tutur katanya selalu santun dan ramah," jawab sang putri. "Lalu apakah dia seseorang yang gemar maksiat?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak Tuan Abu, dia justru seorang pemuda yang alim. Setiap malam dia tidak pernah ketinggalan sholat tahajud," jawab sang putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya adalah seorang yang soleh, tapi hanya karena kakinya pincang sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan dari lahir, melainkan karena terkena musibah. Jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya. "Wahai sang putri, perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi yang berteriak, 'Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang.' Malaikat pun mengabulkan permintaannya. Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu? Dia adalah suamimu, tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Sejak saat itu, sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Kisah selanjutnya.
adalah Abu Nawas dan arti sebuah waktu. Dikisahkan Abu Nawas menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi. Abu Nawas pun memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan cuma sedikit, guru," jawab si murid. "Aku sama sekali tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku marah padamu karena kau membuang-buang waktu. Jika kamu membuang uang, maka kamu hanya kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta atas pernikahan anak satu-satunya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya. Begitu pula dengan Abu Nawas. Ia diundang ke acara pesta tersebut dengan mengenakan jubah terbaiknya. Abu Nawas pun lalu berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang sangat hangat. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapat ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin, terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh hidangan. "Dimakan hidangannya Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat rakusnya. Tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Ia kemudian segera memakan hidangan yang berada di depannya. "Ini orang tidak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas selalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kau tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil, aku tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat betapa banyak makanan yang ditelan kantong bajumu. Saya khawatir dia akan kehausan. Oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat makanan yang di kantong Abu Jahil telah basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak berubah menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil langsung pergi meninggalkan pesta tersebut. Kisah selanjutnya.
Cuaca sore hari yang teduh membuat Abu Nawas memilih untuk bersantai menikmati suasana. Ia duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi panas. Sambil menghirup kopinya, Abu Nawas berkata, "Nikmat mana lagi yang engkau dustakan?" Namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang miskin. Dengan menahan tangisnya, orang itu berkata, "Tuan Abu Nawas, tolonglah saya." "Tunggu, ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang sambil menangis?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Saya dirundung masalah, Tuan. Saya dituduh telah mencuri, padahal saya tidak melakukannya, dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan." "Siapa yang menuduhmu dan yang kau curi?" tanya Abu Nawas mencari tahu. Kemudian orang itu menceritakan kronologinya. "Begini Tuan, tadi siang saya pergi ke pasar dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang enak. Setelah saya telusuri, ternyata bau itu berasal dari warung makan. Saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya. Awalnya saya ingin membeli masakan itu, tapi uangnya tidak cukup. Jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya. Namun tiba-tiba pemilik warung makan itu keluar dan memarahiku. Dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya. Kalau aku tidak mau membayar, maka aku akan diadukan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian." Sejenak Abu Nawas mengernyitkan dahinya. "Ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang," ucap Abu Nawas dalam hati. "Lalu berapa duit kau harus membayarnya?" tanya Abu Nawas lagi. Orang itu menjawab, 100 dirham Tuan." "Hah? 100 dirham? Hanya mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham?" ucap Abu Nawas kaget. "Iya Tuan, sedangkan Tuan tahu sendiri, saya ini orang miskin. Dari mana saya punya duit sebanyak itu?" ujar orang tersebut. "Pemilik warung itu harus diberi pelajaran nih," batin Abu Nawas. Kemudian ia memutar otak mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak berapa lama, Abu Nawas pun tersenyum sendiri. Ia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas lalu berkata kepada tetangganya itu, "Baiklah, besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan. Nanti aku akan menemanimu di sana. Sekarang pulanglah ke rumah dan ini ada roti untukmu dan keluargamu." Abu Nawas mengambilkan beberapa roti lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu. Keesokan harinya, Abu Nawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ternyata si pemilik warung dan Tuan Hakim sudah menunggu kedatangannya. "Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai sidangnya," ucap Tuan Hakim. Si pemilik warung lalu mengadu kepada Tuan Hakim bahwa tetangganya Abu Nawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham. Kalau tidak mau membayar, maka ia menuntut supaya dipenjara. "Baiklah, saya terima pengaduanmu," kata Tuan Hakim. "Lalu apa pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim kepada tetangganya Abu Nawas. "Maaf Tuan Hakim, saya yang akan mewakili tetangga saya ini," tukas Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang apa pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim. "Saya bersedia membayar tuntutan uang sebesar 100 dirham, ucap Abu Nawas sambil memperlihatkan kantong yang berisi kepingan uang. Melihat hal itu, si pemilik warung merasa girang. Sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang banyak, ujarnya dalam hati. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan uang ini kepada Tuan Hakim, supaya Tuan Hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dirham.
Setelah Tuan Hakim menghitung uangnya, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. "Iya benar, uang itu berjumlah 100 dirham," kata Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut. "Sini Abu Nawas, berikan uangnya padaku," pinta si pemilik warung. "Kan tadi sudah aku bayar. Kenapa kamu meminta uang ini?" ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu? Sepeser pun aku belum menerima uangnya," kata si pemilik warung. Kemudian Tuan Hakim pun menengahi. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya masih belum mengerti," ucap Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja, bukan masakannya. Oleh karena itu, saya juga membayarnya pakai suara duitnya, bukan duitnya." Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan Abu Nawas. "Baiklah, dengan ini maka kasus telah selesai dan ditutup," kata Tuan Hakim. Pemilik warung tersebut pun merasa kecewa karena tidak jadi mendapat uang. Sementara tetangga Abu Nawas yang miskin itu lolos dari hukuman berkat bantuan Abu Nawas. Abu Nawas dan Pertapa Suci. Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa. Di samping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, sehingga ia disebut sebagai ulama. Ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya. Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya. Tapi bukan hanya sekali dua kali candaan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas, sehingga membuat beberapa orang, khususnya ulama, tidak sejalan dengan Abu Nawas. Sebelumnya Abu Nawas diajari etika oleh seorang ulama sufi, yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Kini Abu Nawas juga membuat seorang pertapa suci gregetan. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Ia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang pertapa suci berkunjung. Abu Nawas mempersilakan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma sopan santun dalam bermasyarakat. "Wahai Abu Nawas, di dalam agamaku penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan," kata pertapa suci. "Begini Tuan, meskipun Anda itu orang non-muslim, tapi saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya juga tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya," balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas agar ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat yang seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. "Oh iya Tuan, bagaimana kalau kita makan dulu?" tawar Abu Nawas. "Wah, ide bagus itu. Kebetulan aku juga sudah lapar," balas si pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging.
di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas, itu nggak sopan dan nggak beretika, tutur si pertapa suci. Loh, berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, salah itu. Makanya tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu. Jawab si pertapa suci. Memang gimana caranya Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan menjadi saya? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas. Pertama aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring si pertapa suci. Oh, jadi begini. Ayo Tuan, silahkan dimakan, ucap Abu Nawas sambil menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kok sepertinya ada yang aneh ya Tuan? Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal?" Celetuk Abu Nawas. Menyadari bahwa ia masuk perangkap Abu Nawas, si pertapa suci itu hanya bisa diam tak mengatakan sepatah kata pun. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali berkata, "Oh iya Tuan, apakah Anda tahu etikanya makan?" Tanya Abu Nawas. "Oh itu sangat mudah. Pertama tentu aku akan memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Nah, setelah itu aku memakannya dengan perlahan dan mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab si pertapa suci. "Waduh, yang Anda lakukan itu salah Tuan," balas Abu Nawas. "Loh, salah kenapa? Itu kan sudah sesuai dengan etika dan cara menghormati sebuah makanan," ujar si pertapa suci tak terima. "Jelas saja itu salah Tuan, harusnya Anda teliti dulu. Apakah makanan yang Anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram? Bila Tuan memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore, saat Baginda Raja berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Wahai menteriku, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu, aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok.
Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya. Mungkin permainan kali ini lebih berat, karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Jadi gini Abu Nawas, kita sekali-kali melakukan yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menterinya pun mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Nah, kalau begitu kamu harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tapi tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" kata Baginda Raja tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Paduka," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap sebagai ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Harun ar-Rasyid dan para menterinya pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkan kepada kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, boleh kami mencobanya?" pinta mereka. "Tentu saja boleh, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah, kuda kamu hebat sekali Abu Nawas," puji kawan-kawannya. Tapi lama-kelamaan Abu Nawas mulai bosan dan berniat menjual kudanya. Sementara Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak dewasa. Tapi ia bingung, pemuda mana yang pantas jadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya ayah," jawab anaknya. Kemudian Tuan Hamid pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pendapatnya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku. Biar aku tahu dia adalah pemuda yang baik atau bukan," tutur Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid, datanglah seorang lelaki yang tak ia kenal. "Tuan Abu, aku dengar kau akan menjual kudamu. Benarkah kabar itu?" tanya lelaki tersebut. "Iya benar, kalau harganya cocok maka akan aku jual," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu besok kawanku yang akan datang sendiri ke sini," balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang. Pada hari itu, berarti Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan. Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid, dan yang kedua dengan seseorang yang akan membeli kudanya. Tidak lama kemudian, datanglah si pemuda yang hendak menikahi anak Tuan Hamid. Akan tetapi Abu Nawas mengira si pemuda adalah orang yang akan membeli kudanya. "Kamu beneran mau sama dia?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya suka sama dia," jawab si pemuda. "Kamu pernah coba menaikinya?" tanya Abu Nawas. "Belum Tuan," kata si pemuda kaget. "Bagaimana kau tahu kau sayang dia, padahal nyobain aja belum?" ujar Abu Nawas. "Tidak akan kukasih sebelum kau mencobanya. Saya tidak mau kau menyesal," kata Abu Nawas melanjutkan. "Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia," sahut si pemuda. "Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya. Teman-teman saya juga sering mencobanya," timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Baiklah Tuan, saya sudah tidak mau sama anak Tuan Hamid." Abu Nawas tak kalah terkejutnya. "Hei anak muda, kita lagi ngomongin seekor kuda," balas Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.